Itu tadi guys ya, komentar dari netizennya Malaysia ya, yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada. Jadi kita ini berbahasa Melayu dialek Indonesia. Sebenarnya bahasa Indonesia ini tidak beda jauh dengan bahasa Inggris guys. Sejarahnya ya, terbentuknya bahasa itu hampir mirip lah dengan bahasa Inggris ya. Pemilik bahasa Inggris ini tidak seperti Malaysia yang sok-sokan mengklaim kalau bahasa Indonesia ini Melayu, bahasa Melayu, padahal mereka sebenarnya tidak punya bahasa akar bahasa mereka ya tetap dari kita, Melayunya kita, Melayu Riau, tetapi dengan PD-nya mengatakan bahasa Indonesia ini tidak ada. Ya ini mental-mental yang nggak pernah berjuang ya, mental-mental yang nggak pernah berjuang, akhirnya seperti ini kualitasnya orang-orang Malaysia ini. Oke guys ya, seperti apa sih sebenarnya sejarah terbentuknya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya, dan ceritanya hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Oke guys ya, langsung saja kita tonton videonya guys. Banyak netizen Malaysia dan profesornya mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada. Dulu bahasa Inggris juga tidak ada. Sejarah bahasa Inggris bermula dari migrasi Anglo-Saxon ke Pulau Britania pada sekitar 1500 tahun yang lalu. Adalah sebuah bahasa Jermanik Barat yang berasal dari dialek-dialek Anglo-Frisia yang dibawa ke Pulau Britania, yang diubah sedemikian rupa hingga menjadi bahasa modern yang kita kenal sampai sekarang. Bahasa Inggris dan bahasa Belanda berasal dari bahasa yang sama, yaitu dari etnis Jermanik Barat. Oleh sebab itu, ada banyak persamaan kosakata dari tiga negara tersebut. Contohnya bahasa Inggris television, bahasa Belanda televisi, bahasa Inggris air water, bahasa Jerman das Wasser. Kenapa mirip? Ya, karena berasal dari bahasa yang sama. Dan kenapa sekarang di antara bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman mulai banyak terjadi perbedaan? Karena memang akibat dari budaya masing-masing negara. Dan kenapa Jerman tidak mengklaim bahasa Inggris itu adalah bahasa Jerman? Ya karena Jerman adalah bangsa petarung, malu dong kalau asal main klaim. Bagaimana dengan bahasa Indonesia yang akarnya dari Melayu Riau? Bahasa Indonesia dulu memang tidak ada, tetapi karena dikembangkan sedemikian rupa, akhirnya jadilah bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang. Lahirnya bahasa Indonesia saat Sumpah Pemuda diikrarkan. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Dan setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, para pejuang bahasa Indonesia mengembangkannya dengan memasukkan kosakata dari bahasa daerah dan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Bangsa yang hebat, ya harus seperti itu. Menciptakan bahasa nasionalnya dan bangsanya sendiri, jangan hanya duduk diam, menunggu karya orang lain, lalu dengan seenaknya mengklaim bahwa itu miliknya. Itu namanya malas dan tidak punya kreativitas. Sama seperti bahasa Inggris dulu belum ada, namun akibat berkembangnya bahasa Inggris dan budayanya, maka lahirlah bangsa Inggris. Jadi budaya malasnya dihilangkan, jangan seenaknya saja main klaim milik orang. Perkembangan bahasa Indonesia itu berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu yang di Malaysia. Ya. Bahasa Indonesia itu menyerap istilah untuk pengayaan kosakatanya, vocabulary-nya tadi, seperti Prof. Ari katakan, itu dari bahasa-bahasa asing, ya, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, dari berbagai banyak bahasa. Pengayaan kosakata ini terjadi dari ratusan bahasa, ya, mungkin belum semua, belum 718-nya gitu ya, dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Itu sebagai bahasa-bahasa daerah. Nah, yang terutama mempengaruhi itu adalah bahasa Jawa, misalnya. Kemudian bahasa Sunda, kemudian bahasa Madura, bahasa Banjar, ya, dan juga bahasa-bahasa yang lain, ya, yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin bahasa-bahasa di Papua juga ikut berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia, ya. Karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana gitu. Tadi saya mengatakan bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang ya dari bahasa asalnya, bahasa Melayu gitu ya. Dan sekarang sudah bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil begitu ya, dan berkembang dengan sangat sehat gitu. Sebenarnya penjelasannya kan gamblang banget ya guys ya.
dari profesor kita pun menjelaskan sebenarnya penjelasannya itu sudah jelas banget ya. Tetapi ya itu tadi, kebanyakan netizen Malaysia dan profesor-profesor yang nggak mau mengaku kalah ini ya, dengan sombongnya masih saja ya mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada. Ya kan? Di sebagian profesor Malaysia sebenarnya banyak yang setuju ya dengan pendapat-pendapat profesor-profesor kita Indonesia dan pendapat sebagian besar mayoritas orang Indonesia ya. Ada juga profesor-profesor yang pintar di Malaysia ini ya, yang sadar bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa Melayu, tahu ya, dan mereka mengerti, paham. Tapi memang seperti itu guys, mayoritas orang Malaysia ini ya mentalnya itu mental pecundang, kalah gitu ya, nggak pernah berjuang. Jadi untuk menciptakan sesuatu pun nggak bisa gitu, semuanya niru, apa yang ada di Indonesia itu ditiru. Terbaru nih Perdana Menteri mengikuti cara Jokowi, hilirisasi, nah ikut-ikutan kan. Tapi ya itu sok-sokan kalau mereka itu wah gitu, sok-sokan kalau mereka itu hebat, mahawangsa katanya. Giliran lautnya diklaim sama Cina, kebingungan, minta bantuan Amerika langsung latihan perang, ngakunya mahawangsa. Mahawangsa apa itu?